Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gemuruh, yang kami hormati Ibu calon penggerak SD Negeri 1 Gemuruh, yang kami hormati Ibu Komite Sekolah SD Negeri 1 Gemuruh, serta perwakilan wali murid SD Negeri 1 Gemuruh, yang kami cintai rekan-rekan guru dan staf penjaga SD Negeri 1 Gemuruh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Kemudian acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan dari CGP. Acara yang keempat penutup. Demikian tadi Bapak Ibu susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, karena waktu sudah menjelang siang, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Acara pagi ini, marilah Bapak Ibu kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, untuk acara yang kedua yaitu sambutan singkat dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Gemuruh yang kami hormati, Ibu Komite Sekolah yang kami hormati, serta perwakilan dari wali murid yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang insya Allah akan terlaksana pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Ibu Komite Sekolah yang sudah menyempatkan waktu serta perwakilan dari wali murid dan Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan selamat kepada Bu Purwanti selaku CGP atas terlaksananya acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang semoga kegiatan ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk kegiatan belajar mengajar siswa maupun untuk masyarakat di sekitar kita. Dan semoga rangkaian acara kegiatan CGP selanjutnya juga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan dari CGP kepada beliau Ibu Purwanti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Namun sebelumnya saya selaku MC mengundurkan diri dan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu MC, Ibu Novi Purwaningsih, dan juga terima kasih juga kepada beliau Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat, masya Allahu la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemuru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang merupakan adik-adik guru saya, dan juga yang saya hormati serta yang saya banggakan Ibu Komite dan juga wali murid, Ibu wali murid yang mewakili. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersua dalam acara diseminasi modul 1.4, yaitu latihan pemaparan budaya positif. Mudah-mudahan bisa berjalan rahmat dengan penuh rahmat Allah, lancar, tidak ada halangan apa. Salawat serta salam juga tak lupa semoga tetap tercurah untuk beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang pilihan yang kelak bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, mohon izin saya ingin berdiseminasi dengan panjenengan semua, ya. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah sebuah program pemberitahuan, bisa jadi ya, atau sosialisasi atau sharing, ya. Sharing tentang budaya positif seperti itu. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan juga wali murid yang hebat beserta komitenya. Kalau kalian semua tidak hebat atau panjenengan semua tidak hebat, otomatis nanti murid-murid juga tidak hebat. Berarti salam dan bahagia dari saya yaitu untuk Bapak Ibu guru hebat beserta wali-wali murid, Ibu komite. Ada makna doa di situ agar anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak didik yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, oke Bapak Ibu, kita akan menuju ke materi yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik ya, yang nantinya akan memotivasi kita nih Bapak Ibu. Silakan bisa dibaca kemudian dijawab. Silakan dicermati dulu. Oke, nanti panjenengan jawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut panjenengan?
Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju? Oke, Bapak Ibu bagaimana? Silakan. Setuju? Ya, oke. Jawabannya setuju ya. Nanti kita simak jawaban yang benar itu bagaimana. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga. Setuju atau tidak? Setuju semua? Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Jadi ketika anak mungkin melakukan prestasi yang nilainya 100 atau mungkin melakukan kebaikan kepada teman terutama panjenengan semua kok mendapati hal demikian, kemudian panjenengan itu memberi penghargaan, dapat meningkatkan motivasi belajar anak dari penghargaan tersebut. Betul atau salah? Tidak. Setuju atau setuju? Setuju. Artinya dari 3 poin pertanyaan pemantik itu jawaban Bapak Ibu semua apa tadi? Setuju. Oke. Iya. Bisa disimak kembali Bapak Ibu. Bagaimana itu? Tentang jawaban panjenengan semua tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Harusnya panjenengan jawab iya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Positif tapi baunya atau namanya hukuman. Nah, yang diberikan kepada anak. Harusnya panjenengan menjawab dengan tidak setuju juga. Terus yang ketiga, memberi penghargaan. Kita kasih hadiah, kita kasih uang, misalkan kita kasih sesuatu yang membuat anak itu termotivasi. Ternyata juga harusnya dijawab dengan tidak setuju. Kenapa? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kenapa kira-kira Ibu? Oke. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu materi-materi, nanti Ibu bisa menjawabnya dengan pasti kenapa seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, topik hari ini yang akan saya diseminasikan kepada panjenengan semua yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Yang selanjutnya lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir yaitu nanti kita akan mengetahui apa itu restitusi tapi dalam 5 posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan sebelum kita menuju materi. Ternyata Ibu, mengontrol yang dilakukan oleh guru itu adalah termasuk ilusi. Oke. Kemudian yang kedua, ilusi juga bahwa kritik akan membuat orang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika dinyatakan bersalah, dia nanti akan bangkit karakternya seperti itu. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian yang selanjutnya, semua penguatan positif efektif seperti tadi Ibu memberi reward atau penghargaan itu juga termasuk sebuah ilusi. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Itu juga ilusi. Baik, kita akan belajar tadi poin yang pertama, apakah itu disiplin? Disiplin itu ada artinya yaitu belajar. Makna tersebut berkonotasi dengan disiplin diri
dari murid-murid Socrates dan Plato. Makna tersebut berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates, Plato, ilmuwan nih Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin kadang bergeser nih Ibu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pernah melihat atau merasakan hal itu, Ibu, Bapak-bapak? Jadi disiplin itu kadang kita alihkan fungsinya atau alihkan makna yang sebenarnya jadi merupakan alat kita untuk kita pakai untuk memasak seperti itu. Itu di sini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi karena ada pergeseran makna, karena yang kita lakukan mengenai kata disiplin itu ternyata tidak sesuai dengan konteks itu, Bapak. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan kita kenal dengan apa Bapak Ibu istilahnya? Hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang ada di lingkungan masyarakat kita atau yang selalu kita jumpai dalam keseharian kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosser 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita sudah kenal Ibu, yaitu dengan istilah profil pelajar Pancasila yang selalu kita galakan di akhir-akhir ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di antaranya profil pelajar Pancasila itu mengandung banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kita kuasai atau juga kita transferkan ke anak sehingga anak-anak kita akan memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Di antaranya yaitu menjadi peserta didik yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan seterusnya. Ada 6 poin tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ternyata manusia itu dalam melakukan kegiatan atau tindakan itu biasanya termotivasi oleh sesuatu. Di antara ini yang pertama, untuk menghindari kenyamanan. Ibu-ibu pernah merasakan atau mungkin ibu-ibu wali murid dan juga ibu komite juga, panjenengan itu taat aturan karena ingin nyaman. Gitu. Nyaman dalam artian apa? Tidak dimarahi atasan atau tidak ditegur. Aku harus berangkat kasih lah agar tidak ditegur oleh kepala sekolah mungkin, atau aku harus berangkat kasih lah biar tidak dibully oleh teman-teman guru seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu wali murid mungkin gimana nih? Mungkin dalam masyarakat nih, aku mau berangkat arisan biar tidak dikonyoli atau tidak dionyolin seperti itu. Itu jadi perilaku panjenengan atau kegiatan yang dilakukan panjenengan berarti masih merupakan unsur eksternal gitu.
unsur dari luar yang tidak baik bagi kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalannya itu tadi mungkin dapat jempol dari kepala sekolah. Bufi bagus, Mister Tepan bagus, motor di pagi hari. Seperti itu ya Mister. Jadi apa yang kita lakukan itu kadang masih ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari seseorang. Mungkin ngepel di rumah ibu-ibu, itu biar dapat pujian dari suami mungkin seperti itu. Itu masih unsur eksternal yang ternyata masih kadang mempengaruhi kita semua. Betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita melakukan perilaku sudah berdasarkan ini Bu, karena kita ingin menghargai diri sendiri, ingin menjadi orang yang seperti apa yang kita inginkan, tapi notabene adalah orang yang baik. Nah itu sudah masuk ke unsur internal. Nah ini sudah mengandung tadi budaya disiplin positif dari dalam diri kita. Jadi untuk yang motivasi datangnya dari luar, eksternal itu yang mungkin nanti membuat kita condong kepada ria atau pamer atau ingin dipuji, kita jauhkan, jangan kita lakukan seperti itu. Nah ini ada kalimat dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi pada saat tadi kita melakukan sesuatu apapun, kegiatan apapun, tolong niatkan karena satu, kita ingin menghargai diri sendiri, kemudian juga kita ingin menjadi orang yang baik, yang bertanggung jawab seperti itu. Jangan itu tadi karena biar di alam, biar dipuji, biar dapat jempol, biar dapat ucapan terima kasih dan seterusnya, itu seperti itu. Ini tidak jelas. Iya, itu mohon maaf Bapak Ibu, tulisannya agak terpotong. Dihukum oleh penghargaan. Apa itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Penghargaan itu reward, Nah itu dengan dikasih piala, dikasih uang. Aduh mas, kamu habis puasa 1 bulan kita kasih 100.000. Nah, saya kasih gitu. Kalau di sini Bapak Ibu guru, saya kasih coklat ya. Siapa yang bisa menjawab seperti itu. Nah ini di sini judulnya dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaan itu apakah bagus bagi kita dan juga peserta didik kita atau anak-anak kita Bapak Ibu wali murid. Kita belajar bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ternyata penghargaan sama dengan hukuman. Sementara kayaknya kita kemarin masih punya pikiran berbeda. Hukuman ya hukuman, dan itu biasanya itu menyakiti. Ini ternyata yang membuat anak gembira ternyata seperti penghargaan, reward itu ternyata juga termasuk hukuman. Nah itu harus kita hindari. Oke. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang pada sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ternyata itu tadi dorongan eksternal. Ada faktor ketergantungan. Nanti anak jadi aku harus dapat 100 agar coklat oleh bapak atau ibu guru. Kalau bu guru aku harus datang pagi hari agar dapat pujian dari kepala sekolah misalkan. Bagi ibu wali murid di rumah sini nih membantu anak belajar agar aku dipuji oleh suami nanti diberi tambahan uang belanja seperti itu. Itu hanya bersifat jangka pendek Terus penghargaan, penghukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan ternyata tidak efektif,
penghargaan merusak hubungan. Nanti ketika panjenengan tidak memberi coklat anak atau ibu tidak memberi 100.000 kepada anak, nanti bisa merusak hubungan antara peserta didik dengan guru, antara orang tua dengan wali murid, atau mungkin antara sekolah dengan komite seperti itu. Oh biasanya dua ini demo siki ora seperti itu nih. Nanti ada unsur-unsur jadi malas melakukan sesuatu seperti itu. Oke. Oke. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kebajikan berarti yang betul Ibu. Apresiasi yang dibenarkan tidak berupa hadiah, maksudnya seperti itu. Panjenengan selalu buka dengan kalimat ini, misalkan kemarin saya perhatikan seperti itu. Oke. Kemudian nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali diucapkan. Oke. Kemudian di situasi apa? Mungkin pada saat jenengan itu mendapati anak sedang menolong teman seperti itu. Oke. Kemudian kalimat pembuka yang selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu. Peduli tentang apa itu? Pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok seperti itu. Ada lagi kalimat pembuka untuk mengapresiasikan sesuatu, panjenengan sebagai bentuk apresiasi yang bukan berupa hadiah. Terima kasih untuk nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu ucapkan. Rasa tanggung jawabmu, terima kasih Mas. Rasa tanggung jawabmu, rasa pedulimu, rasa kasih sayangmu kepada teman. Jadi itu kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu pakai nanti untuk memberi apresiasi yang positif yang bernilai kebajikan seperti itu. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi, silakan dicermati dulu, kemudian monggo nanti dijawab. Oke, yang pertama Ibu Bapak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita catat nih. Yang pertama, panjenengan menjawab hukuman. Betul atau kasar? Berarti ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang ke-1 hukuman, yang kedua hukuman. Tolong diingat-ingat Ibu. Nanti ketika kita cek jawabannya betul atau salah. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mungkin paling saat pandemi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, berarti sudah 3 hukuman. Oke. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Mungkin tadi melakukan kesalahan mencoret-coret bukunya teman, terus itu menggantikan. Ini terhenti ya, gitu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita cek nanti jawabannya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, jadi yang keempat dan kelima konsekuensi. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam yang jadi aturan. Harusnya kan aturan sekolah memakai sepatu hitam. Dia kemudian pada saat ternyata memakai sepatu putih mungkin atau hijau atau biru. Terus akhirnya dapat sesuatu, yaitu tadi disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yakin? Oke, berarti itu 6 hukuman. Kemudian yang ke-7,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak-bapak, hukuman atau konsekuensi? Nah, ini ada pakar PJOK-nya. Ketika anak tadi kenapa terlambat 10 menit, nah, Mr. Topan langsung lari 2 kali keliling basket, lapangan basket. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tadi berarti ada dua jawaban di sini ya, Ibu ya. Oke, kita cek. Iya. 1, 2, 3 betul tadi ya, Pak Ibu ya. Kompak dengan hukuman. 4, 5 kompak dengan konsekuensi. Kemudian 6 hukuman yang ke-7. Kenapa konsekuensi bukan hukuman? Bu Vi tadi menjawab hukuman, kira-kira kenapa? Karena ternyata sudah belajar PJOK dan itu berhubungan dengan fisik, berarti memang konsekuensi. Oh gitu ya. Tadi belum gitu ya, belum ke sana. Iya. Berarti betul Topan ini jawabannya, tepuk tangannya. Memang benar-benar pakar PJOK. Jadi Bapak Ibu, ketika guru kelas menghukum anak, guru kelas dengan menyuruh anak itu muter seperti itu, guru kelas salah, kecuali kalau memang tersebut adalah guru olahraga. Itu merupakan konsekuensi dan ada unsur-unsur yang sesuai dengan pelajarannya. Memang sebelum olahraga dimulai, anak memang harus bermake up dulu ya, Mister. Iya, seperti itu. Pemanasan. Jadi ketika Bapak Topan melakukan hal itu, dia sedang tidak menghukum, tapi sedang membuat anak berkonsekuensi dengan apa yang sudah dia lakukan. Paham Ibu? Jadi kita jangan melewati ranah yang sudah menjadi batasan kita, seperti itu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu, kalau tadi bingung apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Ya. Hukum, silakan bisa disimak Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak jadi sakit secara fisik dalam waktu yang lama, secara fisik maupun hati. Berarti secara fisik dan psikis. Dihukum bisa membuat dia jadi seperti itu, merasa sakit hatinya, mungkin merasa malu seperti itu, Kemudian bisa nanti akan membuat anak mendorong atau terdorong untuk menyakiti diri sendiri karena dia sudah disalahkan seperti itu, Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dari hukuman nanti anak bisa jadi tidak jujur. Ya, sekarang kita sudah mulai mengetahui nih Bapak Ibu bahwa hukuman ternyata kurang baik untuk diberikan kepada anak. Nanti on proses nih, insya Allah kita akan perbaiki bersama-sama seperti itu. Kemudian apa itu konsekuensi? Yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam hal jangka pendek memang, tapi akibatnya tidak seburuk hukuman seperti itu, Anak menghargai disiplin. Nanti dari konsekuensi yang diberikan tadi seperti Mr. Topan kepada peserta didik yang berlapa tadi, itu nanti akan menumbuhkan rasa disiplin. Stimulus dan tanggapan, anak akan merasakan demikian. Kemudian anak akan mengkonsep dirinya dengan lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mempelajari atau mengetahui Bapak Ibu tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi lebih baik mana untuk dilakukan? Konsekuensi lebih mengarah kepada hal yang positif, akan membangun karakter anak untuk lebih baik seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa kita jauhkan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu kalimat-kalimatnya. Kemudian di akhir kalimat yang terakhir kita ambil itu bawah sendiri ada tulisan hukuman itu negatif ya. Kemudian konsekuensi netral. Berarti kalau netral masih ada sedikit kurang baiknya seperti ini. Kadang menuju ke merah atau kadang menuju ke hukuman, kadang menuju ke yang satunya yaitu restitusi. Nah, dari ketiga poin ini yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata yang paling bagus, paling baik, dan paling dianjurkan adalah restitusi. Berarti kita tinggalkan hukuman Ibu dan Bapak-bapak, kita tinggalkan konsekuensi, ada lagi yang lebih bagus, kita menuju ke restitusi. Seperti itu. Oke, tadi restitusi sudah tahu nih efeknya baik dan apa definisinya. 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Oke, di sini nanti tujuannya untuk membangun atau membentuk karakter yang lebih baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi nanti kegiatan restitusi insya Allah akan lebih memfokuskan kita kepada solusi, pada pemecahan masalah. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam artian kita tidak ngecil atau membuat mereka itu jauh dari teman, dia jadi menyendiri karena tadi merasa disalahkan, jadi minder dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu sedikit tentang restitusi. Kita bahas mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Karena nanti kita akan melaju ke keyakinan kelas ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya bisa dijawab ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita kok punya peraturan menggunakan helm gitu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika kemarin kondisi COVID. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kenapa tidak keyakinan yang kita ambil gitu? Karena keyakinan itu akan lebih menggerakkan hati kita, akan lebih membuat kita sadar daripada peraturan yang tertulis. Jadi nanti dari peraturan kita bentuk atau kita rubah menjadi keyakinan. Contoh, peraturan kelas yang sudah kita buat sampai 10 poin misalnya Bapak Ibu, ketika pembuatannya itu kemarin berdiskusi dengan anak, kira-kira peraturan apa anak-anak yang akan kita pakai atau kita tulis sebagai aturan kelas kita seperti itu. Nanti dari peraturan itu
alangkah baiknya kita ambil kalimat-kalimat yang penting untuk dijadikan keyakinan ke kelas. Seperti itu ya. Jadi peraturan kelas itu levelnya masih sempit nih Bapak Ibu kalau melihat kurva di atas nih. Kemudian keyakinan kelas itu lebih luas daripada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih luas lagi, yaitu yang dinamakan lingkungan positif. Lingkungan positif ketika dilakukan akan menjadi hal yang lebih luas lagi, yaitu menjadi budaya yang positif, budaya yang baik, budaya yang tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal atau kebaikan-kebaikan yang kita sepakati bersama. Seperti itu ya. Ibu, Bapak, ini ada peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira kita rubah kalimat tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas yang memiliki kalimat simpel saja tapi mudah dipahami. Kira-kira apa Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya ketika sudah dibaca. Kita rubah kalimatnya menjadi apa? Tanggung jawab mungkin ya. Ketika kita sudah memberantakan perpus, kita sudah baca-baca bil-bil, kalimatnya kita jadikan menjadi kalimat yang bernuansa keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Simple, bisa dipahami. Tanggung jawab yang sudah merakari, yang sudah ambil, letakkan lagi di tempatnya. Seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira? Jadikan kalimat keyakinan kelas. Jadikan apa kalimatnya Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Satu kalimat yang simple, menghormati mungkin ya. Seperti itu Bapak Ibu? Iya. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lebih ke kalimat yang kira-kira simple, bisa mewakili kalimat itu, kita rubah jadi apa Bapak Ibu? Iya, disiplin. Oke, disiplin waktu dalam hal ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan di sekolah atau di lingkungan manapun. Saling menyayangi mungkin Bapak Ibu. Saling menyayangi atau menyayangi, cukup seperti itu. Nanti keyakinan kelas bisa jadikan sebuah papan pajangan juga bagi ibu-ibu di dalam satunya peraturan kelas, tetap bisa dibuat peraturan kelasnya seperti itu dengan banyak kalimat, kemudian kita rubah jadi sebuah kalimat yang simple menjadi keyakinan kelas agar anak bisa cepat mengingat tanpa menghafalkan banyak kalimat. Nah itu seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah ini keyakinan kelasnya kita rubah menjadi apa kalimatnya Ibu? Ini tentang apa kalau narkoba? Kebersihan, kesehatan, kepandaian. Ya berarti menjaga kesehatan seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, kita ganti dengan kalimat simpel menjadi keyakinan kelas. Iya, budaya antre gitu boleh, atau budaya antre. Kemudian gunakan masker. Ini mungkin mirip dengan narkoba tadi ya. Iya, menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor atau di teras karena mengganggu teman lain yang sedang belajar. Kita rubah keyakinan kelas menjadi kalimat apa Ibu? Bapak? Tertib. Iya, oke. Gitu. Ya, demikian tadi kita sudah memahami tentang hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, dan juga tadi tentang apa Ibu? Yang barusan kita bahas, keyakinan kelas. Ini kita menuju ke poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia.
pada dasarnya kita, terutama kita nih, dan juga peserta didik itu merupakan manusia yang mempunyai kebutuhan dasar itu, Bapak. Nah, ketika kita nanti menyadari kebutuhan dasar ini, insya Allah nanti kita akan mudah melaksanakan restitusi daripada kita melaksanakan hukuman atau konsekuensi seperti itu. Oke. Konsekuensi masih bisa ditolerir, cuma itu tadi ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Nah, kebutuhan dasar peserta didik kita apa itu? Yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima sebagai teman, diterima sebagai peserta didik yang juga diperhatikan oleh bapak dan ibu gurunya. Kemudian yang kedua, penguasaan atau power. Jadi kadang kita pahami nih ibu, ada anak yang sedikit caper atau istilahnya nih, ingin diperhatikan, walaupun kadang ingin diperhatikannya itu dengan cara yang menurut kita itu over ya. Nah itu ternyata mereka sedang ingin melakukan kebutuhan dasar mereka, yaitu penguasaan seperti itu. Kemudian kesenangan atau fun. Makanya kita ada pelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Kita kondisikan anak yang suka belajarnya dengan audio itu siapa? Dengan mendengar musik, dengan melihat tayangan. Itu anak-anak yang mempunyai tadi kebutuhan belajar dengan audio visual seperti itu. Kemudian ada yang seperti mandor, anak kita ya, sukanya jalan mencari kesenangan sembari belajar Bu. Makanya kita kadang mau disuruh duduk, tapi dia tetap pengennya jalan ke sini, jalan sini. Itu karena memang kebutuhan dasar dia seperti itu. Ingin fun, ingin kesenangan dalam belajar. Yang penting tetap belajar ya Mas. Yang penting ingat pelajaran yang sudah tadi disampaikan. Yang penting nanti kalau ditanya guru paham ya Bu, karena saya belajarnya memang sembari jalan-jalan. Mungkin kedepannya mau jadi bos atau mandor seperti itu, itu kebutuhan dasar anak didik kita. Kemudian kebebasan. Kadang mungkin kita pernah di Bapak Ibu mendapati murid kita sedang ngantuk, bahkan malah sampai ke level tidur. Ya, bebas dia ini bebas. Ya, kita beri saja waktu untuk merasakan nikmat tidur di kelas tersebut. Ketika sudah melek lagi, baru kita, wah Mas, enak tadi tidur sebentar, seperti itu tidak usah kita marahi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bertahan hidup atau survival. Dan ini bertahan hidup, mungkin itu tadi ngantuk, kenapa sih dia terpaksa harus melakukan? Mungkin untuk mempertahankan diri biar tidak sakit, karena dari tidur sebentar mungkin dia jadi fresh badannya, mungkin seperti itu gitu. Ya. Baik Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia atau anak didik kita. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wali untuk anak-anaknya, dan juga sebagai ibu komite untuk menjembatani kebutuhan antara sekolah dan wali murid, kita harus pahami 5 posisi kontrol ini, yaitu posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, kemudian yang terakhir kelima adalah posisi manajer. Bapak Ibu tapi jangan khawatir, ketika kita baru mencapai posisi kita sebagai teman di depan murid kita, tetap kita harus berusaha memproses diri untuk mencapai level kita menjadi manajer bagi peserta didik kita. Karena posisi-posisi tersebut memiliki makna dan tujuan serta action yang berbeda-beda. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka Bapak Ibu sudah paham ketika kita memposisikan sebagai penghukum bagi anak, yang keluar kata-kata atau kalimatnya pasti yang menyakitkan bagi anak seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah.
Ini kalimatnya biasanya diucapkan dengan kamu sebenarnya sudah tahu ibu, gimana itu Bapak Ibu? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Kamu kok melakukan itu, ibu jadi stres, ibu jadi kesel banget ini, seperti itu. Nah, nanti yang disampaikan kalimat tersebut akan merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Nah, kita sudah memposisikan diri sebagai teman bagi peserta didik. Nah, ketika kita berada di level pemantau, apa peraturannya mas? Kenapa datang terlambat? Kamu sudah kesekian kalinya ini datang terlambat. Di catatan ada peraturannya, bolehkah datang terlambat? Seperti itu. Tadi peraturannya bolehkah memakai sepatu putih? Nah, sedangkan kita punya peraturan harus pakai sepatu hitam dan lain sebagainya. Kemudian di posisi manajer ini kita berusaha Ibu untuk menggali keyakinan tadi, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalkan ketika anak nakal kepada teman kita panggil, kemudian kita tanyakan, Mas, kenapa tadi melakukan itu? Seperti itu. Ya Bu, mohon maaf tadi saya salah. Ya, kalau berbuat salah itu aja. Al-insanu makhluk khoto'i wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan hilang. Tapi kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Seperti itu. Jadi di keyakinan kelas kita tulis apa saja mas? Tidak boleh nakal, harus menyayangi teman. Nah itu kamu tahu. Apakah kamu mau berusaha memperbaiki kesalahanmu itu? Kita tanyakan itu ke peserta didik. Ya Bu, insya Allah saya akan memperbaiki diri. Saya tidak lagi akan nakal. Nah ketika kamu nanti memperbaiki diri, kamu sudah berbuat baik kepada teman, kira-kira perasaanmu bagaimana? Seperti itu. Oh sepertinya saya nanti akan merasa senang loh Bu, ketika saya menghargai teman, ketika saya tidak nakal kepada teman. Nah seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Nah Bapak Ibu, posisi yang dianjurkan untuk kita ambil adalah posisi manajer. Okay? Tapi kita ketika sudah berada di posisi manajer, kita mau feedback ke belakang, kita bisa ambil posisi teman, posisi pemantau dengan cara di mix, tapi lebih menuju ke posisi manajer. Yang penting win-win solution. Yang penting kita dapat mencapai solusi dari akar masalah yang ada, seperti itu, tanpa menyakiti peserta didik, seperti itu. Nah, kita akan menuju ke segitiga restitusi yang sudah tadi saya ulas sedikit. Ketika kita mendapati sebuah masalah, kita ingin menyelesaikannya, itu alangkah baiknya kita pakai segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita di posisi paling bawah dulu itu, yaitu menstabilkan identitas. Ketika mendapati anak bersalah, kita stabilkan identitasnya dulu sehingga dia tidak menjadi anak yang minder, anak yang malah jadi merasa bersalah banget begitu. Tadi dengan kalimat yang ada di level manager, dengan cara tadi, ya namanya manusia, memang kita pernah atau kadang melakukan salah, itu wajar begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada lagi. Nah, yuk kita cari solusi seperti itu, Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan ya Mbak, kenapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan ya Mas, kenapa tadi melempar kepalan kertas kepada teman yang lain. Ya Bu, karena dia gitu selalu mentertawakan saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia jawabannya akan seperti itu.
Nah, kita validasi kebutuhan anak tersebut dengan pertanyaan itu. Kamu tentu punya alasan ya Mas, kenapa melakukan itu? Seperti notabene sudah ada di kelas 5 nih Bu Fik. Mas Fajar, kamu punya alasan ya kenapa melakukan itu? Kenapa kalau Bu Guru kasih nasihat kok marah? Gitu. Tadi ternyata dia punya kebutuhan dasar ingin diberi kasih sayang. Setelah kita cek and recheck ke belakang dari broken home-nya, dari berpisahnya orang tua sehingga dia membutuhkan itu tadi rasa kasih sayang yang lebih, dan dia berharap mudah-mudahan dapat kasih sayang dari gurunya. Dan kebetulan Bu Fi itu berlemah lembut banget dengan Panca, seperti itu, berbeda dengan saya seperti itu. Jadi sudah pas ya Ustaz kalau memegang Panca seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, saya hargai, saya kasih apresiasi besar juga kepada Bu Fi yang sudah begitu peduli kepada latar belakang Panca, sehingga kemarin ketika dikasih opsi pindah saja Pak seperti itu, Bu Fi jangan dulu lah, nanti dinasehati dulu kayaknya masih ada sudah ada perubahan kok seperti itu kan ya. Nah, itu saya kasih apresiasi ini, tapi nggak boleh jempol ya, tadi sudah diapresiasi dengan kalimat bagus ya, bahwa jangan itu peduli dengan anak lebih dari yang lain seperti itu. Dan memang dia itu mempunyai kebutuhan dasar itu, ingin diberi sayang, ingin diberi perhatian seperti itu. Kemudian di level terakhir Ibu, ketika kita mendapati anak melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan tadi, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mas, kita sudah punya keyakinan kelas Mbak, tadi harus menyayangi teman, harus misalkan kalau membuang sampah sembarangan ya harus menjaga kesehatan, harus menjaga lingkungan agar tetap bersih seperti itu. Kita kembalikan kesalahan anak itu ke format-format yang kita tulis di keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu asalnya itu dari anak yang membuat peraturan kelas sendiri, kemudian ditulis di kertas planonya tempelkan di kelas. Nah, dari peraturan itu membuahkan kesepakatan kelas, membuahkan lagi sebuah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat simpel yang tadi sudah kita pelajari. Bapak Ibu. Tadi sudah belajar tentang nilai-nilai positif, ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada segitiga restitusi yang harus kita tempuh. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu: penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah, pengakibat merasa bersalah, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Dan terbaik tadi yang hendaknya kita lakukan adalah posisi manajer. Kita menuju ke bagian 2, berbagi pengalaman setelah menerapkan budaya positif. Ini kemarin Bapak Ibu, proses saya membuat peraturan kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas, dan juga berakhir dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kita sediakan kertas plano, masing-masing anak membuat peraturan yang dibuat sendiri. Nanti banyak ide Pak yang keluar dari pikiran-pikiran siswa. Bu, tidak boleh membuat keributan, tulis. Nah, seperti itu. Bu, jangan merokok di kelas, tulis, silakan. Bu, tidak boleh menyobek bukunya teman, tulis. Begitu. Banyak banget tadi muncul kemudian yuk silakan, sudah buat semua peraturan-peraturannya? Sudah Bu, silakan ditempelkan. Nah, itu jadi tubuh yang hijau. Nah, ketika peraturan itu masih banyak mengandung kalimat-kalimat negatif, kalimat negatif kan ada kalimat jangan, ada kalimat tidak, kita jadikan kesepakatan kelas dalam bentuk kalimat positif. Gitu,
Contoh tadi, tidak boleh merobek kertas. Nah, kita hilangkan kata tidaknya, berarti kalimatnya apa, dijadikan apa? Gitu, menjaga barang teman seperti itu. Jadi anak juga berlatih beride terus nih Bapak Ibu, seperti itu. Ya, ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 3. Kemudian ini ketika saya melakukan apa ini Bapak Ibu, penelusuran kebutuhan dasar anak-anak didik. Saya tanya satu persatu sehingga saya bisa pahami anak-anak. Oh ternyata yang ini butuh ini. Oh ini makanya tadi seperti mandor ya, kalau belajar jalan sana jalan sini. Oh ini ternyata perlu kasih sayang karena di rumah begini begitu. Oh ini perlu kebebasan. Oh ini perlu kesenangan seperti itu. Ini nanti untuk membuat kita melakukan strategi Bapak Ibu dalam belajar mengajar. Ya, ini Bapak Ibu. Ini proses kemarin dia membuat keyakinan kelas. Ketika sudah tadi aku menulis peraturan-peraturan kelas ditambah di Bapak Ibu, dan peraturan tersebut diubah menjadi kalimat positif. Yang pada akhirnya nanti dibuat menjadi keyakinan kelas di kertas pleno yang sebelah kanan sendiri itu nih Bapak Ibu. Jadi ini membuat pelajaran yang semakin kreatif, anak juga senang, diajak berpikir dewasa. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian tadi sekilas contoh nih tentang berbagi pengalaman nih membuat keyakinan kelas tadi. Terima kasih diucapkan atas partisipasi Bapak. Apabila ada salah dari saya selaku CGPI calon guru penggerak, hilang atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.